Majelis Jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 18 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Kiranya melalui ibadah ini persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus semakin erat. Pemberitahu firman dan pelayan sakramen dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Harsana. Jemaat kami undang berdiri menyambut kehadiran Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita melalui firman-Nya. Jemaat, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, bimbing kita Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang menyatakan demikian: selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Kami
Jemaat, marilah kita mengakui segala dosa kepada Tuhan, serta menyesal dan malu. Oleh karena itu, mari kita merendahkan hati dalam pengakuan dosa. Bapa yang mempunyai kerajaan surga, pada saat ini kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, tindakan, dan perkataan di hadirat-Mu. Kami sering tergoda dan kalah terhadap keinginan dan nafsu pribadi yang hanya mengejar kesenangan sendiri. Hidup ini mudah rapuh dan hancur di saat keinginan tidak terpenuhi, sehingga kami mudah marah, tersinggung, dan kecewa kepadamu, karena hidup ini hanya terpusat pada kesenangan sendiri. Kami menutupi dengan rapat segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar tidak kelihatan rapuh dan lemah. Namun kami lebih sukacita mencela dan mencacat atas kekurangan sesama. Kami tidak bersedia atau mengalami kesukaran untuk mengoreksi diri, karena menganggap dirinya paling benar. Hidup kami tidak jujur dan tidak terbuka, justru tertutup, karena selalu dihantui masa lalu yang penuh dengan kecurigaan. Kami mengukur kehidupan segala sesuatunya dari dalam hidupnya sendiri, yang akan menjadi ukuran kepada orang lain. Padahal diri ini penuh kejahatan dan ketidakbenaran yang akan menjadi penghalang hidup masa depan. Hidup kami dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kebencian, dan permusuhan terhadap sesama, sehingga kami mudah patah dan melarikan diri serta menyalahkan orang lain. Hidup kami semakin terjepit dan terhimpit, serta sendirian jauh dari persekutuan. Kami kurang gigih dan ulet untuk berjuang melayani Engkau, ya Tuhan. Tapi kami lebih senang dipandang sebagai penguasa dan berkuasa. Pada saat menghadapi tantangan, kami mudah mengeluh dan kehilangan semangat hidup, karena kami melayani bukan dengan jujur dan tulus atau mengabdi. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Engkau bersedia mengasihi kami menurut kasih setiamu yang tidak pernah berakhir, agar dosa dan pelanggaran kami menjadi putih bersih, dan ubahlah hidup kami menjadi baru seturut kehendak-Mu, ya Tuhan. Inilah pengakuan dosa dan permohonan kami kepadamu. Demi pengasihan
setiap kita yang telah bertobat dan mengaku dosa dengan tulus. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah seperti tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita satu dalam doa. Kami saat ini yang berdoa kepadamu membuka diri karena kami akan mendalami kekayaan firman-Mu. Terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan kitab suci. Haleluya.
Pembacaan Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, dengan perikop Paulus di Efesus yang mengatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati yang mereka tidak mau yakinkan, melainkan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, temanya adalah kegigihan dan ketekunan melayani. Ada peribahasa, jika tidak dipecah ruyung, di mana boleh dapat sagunya. Nah, peribahasa ini memiliki arti kira-kira begini. Untuk mencapai suatu cita-cita, itu harus diusahakan dengan tekun dan kerja keras, atau bisa dikatakan tidak mungkin tanpa adanya usaha yang gigih. Sehingga untuk mencapai suatu kesuksesan atau suatu hasil yang maksimal yang baik, itu diperlukan kerja keras atau kegigihan dan ketekunan atau keuletan untuk mencapainya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah melihat orang tua yang berjual mainan di dekat rumah duka di Tiongping ya. Nah, itu yang lampu merah Cimbeng, atau di dekat WNS sana, itu ada orang tua yang dekat lampu merah itu berjualan mainan di saat malam. Secara fisik mereka orang tua ini sudah renta, tapi dia dengan gigih
dia menjual mainan. Apakah saat itu ada yang menjual, ada yang beli atau tidak? Tapi orang itu tetap gigih dan tekun untuk berjualan mainan. Dan ini juga apa yang dialami oleh Paulus. Di saat Paulus itu menjelajah di Asia, sekarang itu adalah daerah Turki, sehingga tibalah mereka di kota Efesus. Nah, dalam penjelajahan, dalam penginjilan Paulus ini di pedalaman Asia ini, dia dengan begitu luar biasa gigihnya, tekunnya, dia menjelajah dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, di dalam perjalanan penginjilan di pedalaman Asia itu, sehingga yang pertama dia menjumpai murid-murid Yohanes, murid-murid yang dibaptis oleh murid-murid Yohanes. Dan di sini bagaimana Paulus bertemu dengan mereka itu, ternyata mereka belum lengkap mengenal Yesus. Kenapa bisa katakan mereka belum lengkap mengenal Yesus? Karena mereka memandang Yesus itu hanya sebagai seorang guru saja. Dia hanya sebagai Yesus semata, bukan sebagai Mesias dan Tuhan. Sehingga mereka belum mengenal adanya baptisan roh itu, seperti yang dijanjikan oleh Yohanes sendiri. Itu bisa kita baca di Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, ini yang belum didengar mereka, murid-murid Yesus yang dibaptis oleh murid-murid Yohanes ini belum mengenal dan belum mendengar adanya baptisan. Dan oleh karena itu, di ayat yang keempat itu sebenarnya Paulus ingin menunjukkan ke depan. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Itu Paulus ingin menunjukkan kepada mereka, murid-murid, yaitu orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada saat itu, menunjuk tentang baptisan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu baptisan roh itu, yang selama itu mereka belum dengar. Sehingga mereka dikatakan mereka belum lengkap, karena mereka belum mengenal siapakah Mesias dan siapakah Tuhan itu. Nah, setelah mereka diberikan penjelasan-penjelasan oleh Paulus bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat, dan Yesus adalah Tuhan, dan Dia adalah penguasa kerajaan Allah, setelah itu barulah mereka mengerti. Maka di ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam pengertian bukan di sini pembaptisan ulang, bukan. Tapi di sini pembaptisan itu penumpangan tangan yang dilakukan oleh Paulus supaya mereka itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan inilah yang mengatakan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis supaya mereka itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, di ayat 8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani.
Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Nah, di dalam penginjilan di pedalaman Asia itu, Paulus dia memberikan pengajaran-pengajaran dengan berani. Walaupun banyak penolakan-penolakan. Seperti pada ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Ternyata di dalam perjalanan itu banyak orang yang juga mengumpat, banyak orang yang menolak penjelasan-penjelasan Paulus. Nah, di sini yang menolak kalau kita perhatikan adalah orang-orang Yahudi yang saat itu mereka belum percaya kepada Yesus. Dia menentang. Di samping dia menentang, dia juga menghambat. Dan nanti pada akhirnya mereka akan menggunakan Demetrius untuk menghambat Paulus di dalam pemberitaan, penginjilan di Efesus. Walaupun di situ penolakan-penolakan dilakukan, tapi Paulus tetap dia dengan berani. Bahkan katakan mereka melakukan penginjilan sekitar situ selama 2 tahun. Ini yang paling panjang dan paling lama Paulus tinggal di satu tempat dalam penginjilannya. Walaupun menghadapi tantangan dan rintangan yang banyak. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga itu bicara tentang mukjizat-mukjizat. Nah, mukjizat-mukjizat ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu di Ibrani 2 ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Jadi mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda itu untuk mendukung pemberitaan-pemberitaan itu, untuk menopang pemberitaan-pemberitaan itu. Sehingga di sini jangan sampai terjebak seperti pada ayat yang ke-12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, ini bicara ini seolah-olah itu magis. Tapi di sini menekankan oleh Paulus adalah kuasa Roh Kudus tadi itu yang membuat tanda dan mukjizat itu. Sehingga orang itu percaya. Sehingga orang itu akhirnya dia mengakui Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah tugas panggilan gereja, bahkan kita semua selaku orang percaya, kita dipanggil untuk melayani. Nah, kita dipanggil untuk melayani harus dengan gigih dan tekun. Bukan kita hanya coba-coba dan rasa-rasa. Tapi bagaimana kita melayani dengan gigih dan tekun, bagaimana Yesus, dia juga dengan gigih dan tekun sampai dia mengorbankan dirinya dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Nah, bagaimana kita juga melayani seperti itu? Walaupun kita akan menghadapi banyak tantangan, rintangan, bahaya. Mungkin banyak orang akan menghambat kita. Mereka akan menghalangi kita. Tapi bagaimana kita dengan gigih dan tekun? Banyak orang yang kita akan hadapi, mungkin mereka belum mengenal Kristus dengan lengkap. Seperti mungkin mereka orang Kristen, tapi belum tentu mereka mengenal Kristus dengan benar itu. Jangan pikir Bapak Ibu orang Kristen itu bisa mengenal Kristus dengan benar lengkap. Jangan sampai kita ini seperti murid-murid yang dibaptis oleh murid-murid Yohanes itu. Sebenarnya kita
belum mengenal Kristus dengan lengkap. Nah, kenapa? Di sini bisa katakan orang-orang Kristen mungkin mereka masih percaya kepada hal-hal yang lain. Percaya kepada tradisi-tradisi lain. Percaya kepada budaya-budaya lain. Sehingga menggeser dan mengalahkan Yesus Kristus selaku Mesias dan Tuhan ini. Kita ambil contoh begini. Banyak orang Kristen mungkin masih percaya kepada dukun-dukun. Mungkin orang Kristen masih percaya kepada doti-doti. Mungkin orang Kristen masih orang pasang susuk. Mungkin orang Kristen kalau dagang dia pakai pelarisan. Atau orang Kristen dia memiliki perewangan, pesugihan. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau orang Kristen memakai seperti itu, berarti orang Kristen itu sebenarnya mereka belum lengkap mengenal Kristus itu. Jangan pegangan. Dan itu yang dikatakan orang-orang Kristen yang belum lengkap, yang akan kita jumpai dalam pelayanan-pelayanan itu, yang akan kita temui dalam pelayanan-pelayanan ini. Dan itu bisa menghambat, bisa merintangi, itu bisa merusak persekutuan. Itu bisa menghambat pemberitaan Injil. Tapi kalau di Solo ini kan nggak ada, Bapak Ibu. Kalau di Solo nggak ada. Gitu. Semua baik. Gitu. Walaupun di Pasar Kembang itu 24 jam buka. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membuka diri dalam menjalankan tugas panggilan ini dengan gigih, dengan tekun. Yaitu bagaimana Roh Kudus itu yang menjadikan kita dewasa iman. Karena apa? Karena kita bisa mengenal Yesus itu Mesias yang penyelamat itu. Dan Tuhan itu adalah penguasa kerajaan sorga. Dan itu yang membuat kita dewasa selaku orang-orang Kristen. Bukan sedikit-sedikit kita mutung, menghilang. Sedikit-sedikit kita terjadi perpecahan. Kita mengkompori sana, ngompori sini. Nah, bagaimana kita menjadi dewasa kalau kita tidak mengenal baik Kristus itu? Siapakah Dia? Padahal sini kita menjadi dewasa iman karena Roh Kudus yang berkarya, yang bekerja dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Sehingga kita mengenal Mesias dan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Terjemahan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita
bahwa setiap orang yang telah mengaku iman, percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidang jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan Bapa-Mu, anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, dalam persekutuan dengan gereja di segala waktu dan segala tempat, mari berdiri dan mengucapkan pengakuan iman Nunsia Konstantinopel sebagai ikrar iman kita dengan mulut, dengan hati, dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk mengampuni dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu, Terpujilah Allah yang telah menolak aku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dan menyelamatkan kita. Kita akan membaca 2 Korintus 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-21 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang.
Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Dia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita doa syafaat dan kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Allah surgawi, kembali kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih kepada Bapa surga karena Engkau telah memberkati dan menyertai kami hingga sampai saat ini, dan kami boleh bersyukur dan kami boleh mengambil bagian di dalam kematian, penderitaan, sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh karena itu kami berdoa untuk gereja, Tuhan berkati khususnya bagi GBB, bahkan GBB Penabur Surakarta. Berkati ya Allah seluruh pelayanmu, bahkan seluruh jemaatmu, dengan kuasa Allah Yesus Kristus yang akan membangun iman dan percayanya, sehingga semua orangnya mengabdi dengan tulus dan jujur untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi jemaatmu, tolong Tuhan teguhkan, kuatkan, bahkan dalam pergumulannya kami mohon terang Tuhan. Bagi yang lemah, tolong berikan juga pemulihan dan kesehatan. Dan oleh karena itu kami juga berdoa khususnya bagi keluarga Bapak almarhum Lazarus Tio yang Tuhan muliakan, yang Tuhan panggil kembali. Tuhan juga berkati dalam kehidupan mereka. Bahkan juga jemaatmu, tolong Tuhan berikan semangat iman. Bahkan juga yang lemah, yang jauh, tolong Tuhan dekatkan baik yang di Sambi. Tolong berikan terang Kristus Yesus yang membuka pintu hati mereka sehingga mereka kembali dalam kebersamaan. Berkati Ngoresan, juga cinta kasih Tuhan memberkatinya. Bahkan yang ada di Penabur juga Tuhan berkati semua ya Allah. Dan oleh karena itu berkati Majelis Presbyterian Petugas saat ini, Organis, Kantoria, bahkan multimedia, Tuhan berkati semua ya Allah. Bahkan jemaatmu yang ada di rumah masing-masing juga Tuhan berkati semuanya ya Allah. Kami serahkan bangsa negeri kami Indonesia, serta pemimpin negeri ini Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga sampai pemimpin daerah sampai RT, juga berikan ketulusan, kejujuran, kesungguhan untuk mengabdi dan melayani. Satukan negeri ini, mampukan untuk melawan ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan bahkan COVID-19 ini, sehingga negeri ini segera terbebas. Berkati seluruh masyarakat Indonesia, berikan juga ketaatan, ketekunan, kelutan untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan akan terus menopang dan mendukungnya. TNI Polisi, tenaga medis, tenaga sukarelawan juga Tuhan berkati. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Bahkan kami juga memasuki minggu ini, Tuhan berkati kami, tuntun kami.
agar kami juga boleh memasuki minggu ini bersama dengan Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan juga Tuhan berkati semua ya Allah. Cinta kasih Tuhan, kebahagiaan Tuhan, umat-Mu di saat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih kembali Bapa, kami serahkan semua ya Allah gereja-Mu ini. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan. Hanya kuasa Tuhan yang terus berkuasa dan memimpin menuntun bagi jemaat-Mu GPIB Penabur Surakarta. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Berilah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas pengorbanannya demi keselamatan kita. Dengarlah firman-Nya di 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhan-Mu hendaklah Kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhan-Mu yang akan Kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhan-Mu dari hasil jerih payah-Mu. Apa yang Kau beri kepada Tuhan-Mu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allah-Mu, beri dengan setulus hati-Mu. Janganlah Kau khawatir akan hari esok-Mu, Dia menjaga-Mu. Persepuluhan dari tangan-Mu, asalnya juga dari Tuhan-Mu, dan Dia sanggup melipatkan akan yang Kau beri, itulah janji-Nya. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri, menjadi harta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi hidupmu. Persepuluhan bagi Allah-Mu, beri dengan setulus hati-Mu. Janganlah Kau khawatir akan hari esok-Mu, Dia menjaga-Mu. Persepuluhan dari tangan-Mu, asalnya juga dari Tuhan-Mu, dan Dia sanggup melipat gandakan yang Kau beri, itulah janji-Nya. Doa persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan untuk keselamatan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Warta Jemaat, ibadah hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta, Minggu 4 Oktober 2020.
Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya ibadah Minggu kita hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat GPIB Penabur Surakarta dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 9 sampai dengan 17 WIB. Ucapan selamat ulang tahun, Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2020 kepada Bapak, Ibu, saudari-saudari terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga dengan tenang, Bapak Letu, Polisi Lazarus Kiyuk, Sektor Sion pada hari Rabu 30 September 2020, dimakamkan pada hari Kamis 1 Oktober 2020. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GPIB Penabur Surakarta turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Ibadah dan live streaming. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 7.30 atau 1 kali ibadah. Jika ada perubahan akan disampaikan kepada jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah Minggu tatap muka, masih dilayani ibadah melalui streaming. Pandemi COVID-19. Majelis Jemaat menyampaikan himbauan kepada seluruh warga jemaat berkenaan dengan semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi penderita COVID-19 di Kota Madya, Surakarta, dan kabupaten-kabupaten sekitarnya pada saat pandemi sekarang ini. Maka seluruh warga jemaat kiranya untuk selalu memperhatikan kebersihan lingkungan, termasuk di gereja, dan meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan cara untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan di air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer, dan tetap selalu menjaga jarak antar sesama. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu 11 Oktober 2020 di Bajem Ngoresan. Catatan penting, yang mengikuti ibadah streaming mohon menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Acara perkawinan. Gedung Gereja GPIB Penabur akan dilaksanakan acara perkawinan pada hari tanggal Sabtu 10 Oktober 2020 jam 9, jam 13 dilayani oleh pendeta dan Majelis Jemaat GPIB Penabur. Asal GPIB Taman Sari Salatiga atas nama Saudari Gerard Victor Riri dan Saudari Yuli Irmawati. Persiapan Majelis Jemaat. Persiapan Majelis Jemaat untuk ibadah Minggu dilaksanakan pukul 18 WIB bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota Majelis Jemaat. Warta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah Minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silakan masukkan di kotak persembahan di gereja. Gereja tetap dibuka. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan jemaat tamu yang sudah memberikan persembahan di gereja maupun melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat hari ini
dikirim lewat pesan WA melalui korsek-korsek. Pembangunan ekonomi gereja. Pengurus harian Majelis Jemaat menyampaikan informasi kepada seluruh warga jemaat bahwa setelah bertugas 2 bulan dapat melaporkan tentang keuangan gereja yang di mana pengeluaran tetap atau rutin bulanan operasional gereja adalah 35 juta rupiah per bulannya. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, penerimaan per bulan adalah lebih kurang 15 juta. Sehingga kami memohon untuk jemaat mengetahui perihal ini dan dapat mendukung selalu pergumulan defisit keuangan yang terjadi melalui doa, semangat, dan topangan dana. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Tuhan beserta kita. Aksi 2000, Tuhan Yesus telah memelihara, mengasihi, dan memberkati hidup kita, sehingga kita dapat kecukupan dan tidak kekurangan. Karena kasih sayang itulah, mari kita memberikan ungkapan syukur melalui aksi 2000 setiap hari per keluarga maupun perorangan. Aksi 2000 ini adalah program sinodal untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukacita memberikan amplop aksi 2000 dapat dimasukkan ke kotak yang tersedia di ruang ibadah setiap hari Minggu atau setiap hari kerja jam kantor. Pemanfaatan lingkungan gereja. Mendukung jalannya pengembangan ekonomi gereja atau PEG, GPIP Jemaat Penabur Solo bagi warga jemaat yang mempunyai kerinduan untuk berbisnis atau usaha menggunakan lahan gereja dapat mengajukan proposal ke PHMJ. Penggunaan lingkungan gereja dikhususkan bagi warga jemaat atau untuk kalangan sendiri dan tidak dibuka untuk umum. Demikian warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk hadir pada ibadah hari Minggu dan mengikuti ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu, dan jadilah saksi-saksi Kristus untuk memberitakan perbuatan besar Allah di dunia ini. Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.